Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan saya Anandiani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem perkuliahan dan kurikulum PPG Daljab. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya saat PPG Daljab di tahun 2021 begitu. Nah, apakah nanti sistem perkuliahannya itu sama dengan yang Daljab 2021? Kalau prediksi saya sih sama. Kenapa? Karena saat pretest saja sudah online gitu, apalagi nanti pas kuliah kayaknya juga akan mengadopsi sistem kuliah yang sama dengan di tahun 2021 gitu. Nah, Bapak Ibu agar tidak kaget atau meraba-raba seperti apa sih sistem perkuliahannya. Nah, mari kita saksikan penjelasan saya berikut ini. Nah, sebelumnya yang belum subscribe dulu ya, atau juga bisa di-like kalau kira-kira ini bermanfaat dan juga silahkan bisa komentar di kolom komentar gitu ya. Mari kita mulai. Nah, berikut ini adalah struktur kurikulum PPG Daljab Bapak Ibu. Jadi terdiri dari 3 besar, yaitu yang pertama pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, yang ketiga adalah PPL gitu. Nah, di sini beban SKS-nya adalah 5 SKS, 3 SKS, dan 4 SKS kayak gitu. Nah, pendalaman materi ini bentuk kegiatannya adalah analisis materi ajar, nanti ada modulnya. Nah, nanti modulnya saya beri link di deskripsi ya, nanti bisa di-download gitu. Contoh modulnya ya Bapak Ibu ya, maksud saya kalau saya kan matematika, nanti saya beri contoh modul matematika gitu. Kalau mata pelajaran lain bagaimana? Sama gitu loh, sama sistem pembelajarannya, cuman modulnya kan berdasarkan mapelnya masing-masing kayak gitu ya. Kemudian pengembangan perangkat. Nah, ini juga tergantung mata pelajarannya ya, RPP gampangnya kalau kita. Nah, RPP ini nanti ada RPP, bahan ajar, penilaian. Nah, seperti itu. Nah, satu set, ada 3 set yang akan dibuat itu ada 3 set, ya, 3 buah RPP lengkap gitu. Kemudian nanti PPL juga di sini PPL-nya di sekolah masing-masing kayak gitu. Nah, nanti ada 3 kali PPL kayak gitu ya, 3 siklus PPL. Nah, selanjutnya, nah di sini saya jelaskan tahapan penyelenggaraan PPG Daljab. Nah, ini yang guru yang belum bersertifikasi, kemudian lulus seleksi ya, kemudian setelah lulus seleksi ada konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan calon mahasiswa PPG, kemudian lapor diri. Nah, lapor diri ini ke universitasnya masing-masing yang sudah ditunjuk di SIM PKB-nya gitu. Nah, lapor dirinya bagaimana? Nah, di sini tergantung LPTK-nya masing-masing ya, menginginkan syarat apa saja. Nah, nanti di website ada gitu. Nah, setelah lapor diri, langsung ini sudah termasuk rangkaian pembelajaran. Yang pertama, pendalaman materi. Nanti berdasarkan modulnya masing-masing ya. Terus kemudian ada pengembangan perangkat pembelajaran. Oh iya, pendalaman materi ini terdiri dari 2 ya, profesional dan pedagogi. Kemudian pengembangan perangkat, nah itu 3 set RPP begitu. Kemudian ada uji komprehensif. Uji komprehensif itu salah satu RPP diujikan seperti skripsi itu Bapak Ibu. Jadi 2 dosen 1 mahasiswa, waktunya 50 menit secara online, secara tatap maya pakai Google Meet gitu. Kemudian kalau sudah lulus uji komprehensif maka akan PPL gitu. PPL di sekolah asal. Nah, setelah PPL 3 kali PPL itu nanti yang terakhir adalah UKM PPG. Nah, ini yang menurut saya paling berat ya kalau kata teman-teman. Penentu lulus tidaknya itu adalah UKM PPG, yaitu UKIN dan UP gitu ya. Untuk UKIN itu terdiri dari 2, ada 2 yaitu video pembelajaran dan portofolio. Untuk portofolio saya sudah pernah bikin video di channel ini, silahkan dicek gitu. Nah, nanti yang lainnya bisa saya buatkan video yang lain. Nah, kalau sudah lulus dua-duanya ini, nah itu adalah kita akan mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional gitu ya. Nah, kemudian ada jadwal penyelenggaraan PPG Daljab. Nah, ini tahun 2021 ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini berdasarkan tahun 2021. Untuk tahun 2022 ini saya
kosongi gitu karena nanti menunggu jadwal kan memang belum ada ya resminya gitu. Jadi kita secara garis besar saja. Itu ada pemanggilan peserta, konfirmasi kesediaan, penetapan peserta, lapor diri, pembelajaran mandiri, nah kayak gitu. Kemudian saat pelaksanaan ada orientasi mahasiswa, kemudian pendalaman materi, perancangan pembelajaran, uji komprehensif, PPL, lalu UKM PPG kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu, ini nanti jadwalnya ada tanggal-tanggalnya menyesuaikan pengumuman dari pemerintah gitu. Nah, pendidikan profesi guru ada namanya pendalaman materi. Isinya adalah analisis materi ajar berbasis masalah. Bapak Ibu nanti kan belajarnya daring ya, berarti LMS atau Learning Management System itu tampilannya seperti ini. Ada dashboard, my course, kayak gitu, seperti ini. Nanti ada pendahuluan, pendalaman materi, perancangan pembelajaran, uji komprehensif. Nah, ini semua ada step-stepnya yang setiap hari harus kita klik, kayak gitu. Nah, nanti sistemnya akan mencatat kita online atau tidak. Kalau tidak kita klik, misalnya kita tidak online, ya kita akan dianggap alpha gitu. Nah, padahal kita nggak boleh alpha ya Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Pokoknya minimal sehari itu dibuka saja LMS-nya gitu. Suruh upload komentar ya komentar apa saja gitu. Pokoknya kita harus mengikuti aturan yang ada di LMS gitu. Kalau sama guru, sama dosen itu kan manusiawi, kita bisa menego. Tapi kalau LMS itu tidak bisa dinego Bapak Ibu ya. Harus sesuai dengan yang diinginkan oleh LMS gitu. Kemudian ini ada tahap pendalaman materi gitu. Yang pertama adalah analisis materi ajar. Nah, berbasis masalah itu ada modul bidang studi. Nanti ada modulnya setiap mapel di SIM-PKB-nya masing-masing nanti ada. Kemudian menyusun materi ajar. Nah, ini betul, kita harus menyusun satu materi ajar ya. Kemudian analisis materi ajar, ada modul pedagogi. Nah, ada review dan refleksi. Ini biasanya kita presentasi di depan dosen gitu. Nah, ada pendalaman materi. Nah, pendalaman materi ini tadi ya yang saya jelaskan, nggak masalah. Jadi, kita mengupas tentang materi yang ada di modul gitu. Ada aktivitas belajar mandiri Bapak Ibu. Jadi, kita akan diberikan modul nih ya, sebanyak 10 modul Bapak Ibu. 6 modul profesional bidang studi dan 4 modul pedagogi sesuai dengan mapelnya masing-masing nih kalau bidang studi gitu ya. Kalau pedagoginya sama. Nah, ini yang kedua menyusun peta konsep. Nah, istilah dan definisi pada modul yang dipelajari, identifikasi masalah dan menemukan miskonsepsi. Nah, kemudian ada berlatih melalui tes formatif. Nah, langkah 2, 3, 4 dituangkan pada LK1 di LMS, dilakukan pada saat awal masuk pendalaman materi. Jadi, kita akan membuat LK. Jadi tugasnya itu membuat LK gitu. Nah, LK-nya di modul ini juga sudah ada gitu. Bentuk format LK-nya kita tinggal mengisi peta konsep, identifikasi masalah, dan miskonsepsi gitu. Nah, aktivitas pendalaman materi. Nah, ini aktivitasnya apa? Nah, aktivitasnya adalah kita melakukan sinkronus dengan Vicon atau video conference sebanyak 6 jam pelajaran kayak gitu. Jadi Zoom meeting bukan Google Meet ya, biasanya pakai Google Meet gitu. Pendalaman materi itu Google Meet bersama dosen gitu. Nah, sama juga ini melakukan diskusi dengan dosen. Jadi pendalaman materi itu selama 6 hari, 10 hari. 10 hari itu sama semua, pokoknya sinkronus. Kalau saya pengalaman itu dari jam 7 sampai jam 10, nanti lanjut lagi sore jam 4 sampai jam setengah 6 sore gitu. Setelah itu mengerjakan pas saat Bapak Ibu, saat pendalaman materi ini kita akan mengisi di LMS itu wajib sebelum jam 12 malam sudah harus submit terkait tes sumatif. Nah, tes sumatifnya itu ada di modul, soalnya sama gitu. Nah, gitu. Jadi soalnya sama ada di modul. Jadi bisa kita kerjakan dulu. Tetapi tes sumatif itu hati-hati, hanya 1 kali kesempatan. Kalau kita tidak tuntas, maka ya kita tidak tuntas gitu.
Jadi sebaiknya ketika belum siap mengerjakan sumatif jangan dikerjakan dulu, tapi kalau sudah siap, ya langsung aja dikerjakan. Dan jangan sampai mepet-mepet jam 12 malam, takutnya nanti kalau sistemnya error atau kuotanya habis gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih kemarin sore-sore aja ngerjainnya gitu, langsung kerjakan gitu tes sumatifnya. Tapi sebelumnya ya dipersiapkan dulu jawabannya. Karena yang ada di LMS itu sama persis dengan yang ada di modul Bapak Ibu. Pokoknya baca aja modulnya, itu tes sumatif di modul ada tes sumatif, nah itu soalnya sama dengan yang ada di LMS gitu. Nah ini juga sama ya, untuk modul pedagogik isinya itu ada 4. Nah, konsep dasar ilmu pendidikan, peran guru dalam pembelajaran abad 21, pembelajaran inovatif, dan perancangan pembelajaran inovatif gitu. Itu sama semua mapel berarti sama ya. Nah, kemudian ini ada aktivitas pendalaman materi juga sama tadi, ada review analisis ya. Nah, ini loh Bapak Ibu, lembar kerja 1.1 yang tadi saya bilang di belajar mandiri yang jadi setelah belajar mandiri itu kita upload 6 buah 6 buah LK 1.1 per modul. Jadi judul, misal ya, judul modul ABC, modul geometri, modul eh, kalkulus kayak misalkan seperti itu. Judul kegiatan apa. Jadi ini ringkasan bahasanya. LK 1.1 itu ringkasan Bapak Ibu. Nah, daftar peta konsep istilah ada di modul apa. Diringkas saja. Buka saja itu daftar isinya gitu. Nah, nanti tinggal diisi sini, diupload di LMS gitu. Kita buatnya 6 karena kita dapat 6 modul, 6 buah modul profesional ya berarti kita buat 6 LK. Kemudian yang pedagogik berarti 1 saja gitu. Jadi ada 7 LK nanti. Nah, ini ada LK 1.2 lembar kerja refleksi nanti juga sama. Nah, kalau ini lebih kepada hasil diskusi yang tadi apa, diisi saja begitu Bapak Ibu ya. Tuh, ini sesuai dengan kalaupun kadang contoh dari generasi sebelumnya gitu kan, ya nggak apa-apa hanya contoh, tetapi kan ini sendiri-sendiri. Kayak misalkan ini uraian hasil diskusi kan ya kegiatannya kan sendiri-sendiri gitu, masing-masing kelompok dosennya. Jadi nanti biasanya dalam satu kelas misalkan 30 siswa 30 mahasiswa PPG gitu nanti dibuat dipecah jadi 3 kelompok gitu. Kelompok 1 dengan dosen dan guru pamong, kelompok 2 dosen dan guru pamong yang berbeda begitu. Jadi nanti ada diskusi yang kita bisa tulis di sini gitu Bapak Ibu ya. Next, nah tagihan kinerja. Nah, nanti ada LK.1.1 itu 6 LK, LK 1.2 sebanyak 6 LK. 1.1 ini tadi yang tentang peta konsep, mengulik tentang modul. Yang 1.2 ini review hasil diskusi setiap hari gitu. Nah, hasil jawaban tes sumatif. Nah, modul bidang studi itu 6 set. Itu di modul sebenarnya sudah ada dan sudah ada kuncinya Bapak Ibu. Jadi cek saja modulnya masing-masing nanti gitu ya. Dicek bagian belakang ada kuncinya. Pedagogik juga 1 set. Nah, materi, nah kita buat materi ajar setara 1 KB gitu ya. 1 KB itu disusun berdasarkan problem based learning gitu. Nah, formatnya sudah ada di modul gitu ya. KB itu maksudnya kegiatan belajar ya, 1 kegiatan belajar. Nah, ini ada penilaiannya. Partisipasi aktif dan penyelesaian LK itu 25%, kemudian penyelesaian tugas-tugas itu 35%, ada produk materi ajar itu 40% gitu. Nah, nanti nilai akhirnya seperti ini, 25% A ditambah 35% B ditambah 40% C. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu tentang penilaian. Nah, ini nih partisipasi aktif dan penyelesaian SLK. Nah, ini pokoknya Bapak Ibu aktif diskusi. Aktif diskusi nanti nilainya maksimal nih 40. Lembar kerja diupload semuanya. Kemudian ada rubrik penilaian nih sama ini sebenarnya nggak usah dipikirkan nih biar dosennya aja yang menilai. Kemudian ada penilaian buku ajar ya. Nah, kita diberi tugas bikin satu bahan ajar gitu. Bahan ajar nanti seperti apa?
Kalau seperti apa ini masing-masing dosen punya kriteria Bapak Ibu. Saya nggak bisa menjelaskan secara spesifik karena tiap dosen kemarin juga punya kriteria masing-masing. Walaupun satu universitas kadang kalau dosen dan guru pamongnya itu beda kan ya standarnya beda-beda kayak gitu. Ya dipersiapkan saja. Nah, kemudian ini ada tahapan pengembangan alat tahapan pengembangan perangkat pembelajaran atau RPP gampangnya. Nah, itu di sini ada identifikasi masalah dan rencana aksi, kemudian penyusunan dokumen rancangan pembelajaran atau RPP-nya. Kemudian kita akan melakukan peer teaching bersama teman satu kelompok PPG. Itu peer teaching. Itu satu kali saja. Kalau kemarin waktunya 45 menit satu orang melakukan peer teaching. Kemudian kita akan melakukan refleksi bersama-sama evaluasi bersama teman satu kelompok. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut yang merupakan perbaikan dari peer teaching kemarin. Evaluasinya apa gitu. Kayak gitu. Nah, nanti tahapan PPL nih ya. Jadi kan setelah melakukan pengembangan RPP ini ada namanya uji komprehensif. Ketika sudah lulus uji komprehensif, nah nanti kita akan melakukan PPL kayak gitu ya. Jadi ada pendahuluan, penerapan dan penutup. Gitu ya PPL biasa kita mengajar di kelas gitu. Tujuan PPL. Nah, untuk PPL ini kalau di dalam apa ya ada 3 kali PPL pokoknya gitu. Ada 3 kali PPL, PPL 1, 2, dan 3 gitu. Nanti harapannya PPL kedua lebih baik dari pertama, PPL terakhir juga lebih baik dari yang pertama kayak gitu. Kalian bisa meraba-raba nanti saya mau bikin video uji kinerja yang seperti apa kayak gitu ya. Karena kan di UKIN-nya kan ada 2 ya, portofolio dan video pembelajaran. Yang mana video pembelajaran itu poinnya sangat tinggi dibandingkan portofolio yang hanya sekian persen Bapak Ibu ya. Jadi video pembelajaran dibuat sebagus mungkin gitu. Nah, ini aktivitas praktek pembelajaran. Nah, itu ya apa namanya praktek pembelajaran berarti PPL kayak gitu ya. Nah, jadi menerima melakukan telah review. Jadi nanti salah satu apa guru pamong dan dosennya itu akan ikut dan juga laporan singkat. Ada yang ikut, ada yang cuman sekali PPL saja, ada yang ketiga-tiganya dipantau terus ya nanti tergantung kebijakan dan kesibukan dosen dan guru pamongnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti juga ada laporan singkat kegiatan praktek pembelajaran singkat saja. Nah, nanti di-upload di LMS juga. Pokoknya kalau LMS bilang upload ya upload ya Bapak Ibu karena LMS itu tidak bisa dinego gitu. Nah, jadi kira-kira seperti ini skema pembelajaran PPG Daljab secara daring kayak gitu ya. Nah, saya mulai dari mana nih? Nah, ini pendalaman materi, kemudian buat RPP, pengembangan perangkat, kemudian review dan refleksi, kemudian uji komprehensif. Nah, hati-hati ini harus lulus. Kalau nggak lulus uji komprehensif, tidak bisa PPL, Bapak Ibu ya. Uji komprehensif ini isinya apa? Salah satu RPP bikin 3 RPP. Nah, salah satunya itu diujikan di depan di depan dosen dan guru pamong. Bukan dosen dan guru pamong di kelompoknya ya, jadi kelompok orang lain. Jadi bertukar gitu loh ujiannya. Kemudian PPL, 3 kali PPL, kemudian kalau sudah ujian PPL, oh sudah ujian PPL, sorry, ada 3 kali PPL, setelah itu ujian UKM PPG, terdiri dari UKIN dan UKM. Nah, biasanya yang berat itu di UKIN dan UP, UP-nya jelas berat. Kemudian kalau UKIN itu portofolio. Nah, ada 6 komponen portofolio agar bisa lulus UKIN. Nah, nanti dicek di kolom deskripsi ya. Nanti saya sertakan linknya gitu. Saya sudah menjelaskan, silakan dibaca lagi. Nah, kalau sudah lulus, wow, sudah bisa jadi guru profesional gitu Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, ini uji komprehensif ya. Pokoknya tadi kalau uji komprehensifnya tidak lulus tidak bisa ikut PPL. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, gini, prosedur UKM PPG kalau sudah tuntas semuanya daftar verifikasi data, kemudian ikut ujian, kalau lulus akan dapat sertif, kalau nggak lulus harus ikut retaker gitu dan uji ulang bagi retaker kalau nggak lulus UP ya itu masih bisa melakukan
retaker atau remedi selama masa studinya masih ada 3 tahun, gitu. Pokoknya 3 tahun kesempatan gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terima kasih, semoga sukses, semoga nanti PPG-nya sukses Bapak Ibu. Ini yang belum PPG berarti dipersiapkan, pokoknya, persiapkan yang terbaik gitu. Oke, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.